Yo, welcome again to my channel World Tutorial yang tidak mungkin menjadi mungkin. Insya Allah ya guys, tetap Dior. Nah, di video kali ini ya, saya akan bahas apa ya? Saya akan bahas beberapa narasi ya, narasi yang mungkin bisa menjadi masukan kalian ya, ataupun juga bisa menjadi bagian hal dasar kalian gitu ya, untuk mungkin kalian posisinya sebagai apa dulu gitu ya sekarang ya, ingin menjadi seorang investor atau ingin menjadi seorang pedagang aja gitu ya. Nah, dan memanfaatkan momen gitu ya, memanfaatkan momen. Jadi kripto ini ya, kalau kita bisa memanfaatkan momen dengan baik ya, tentu kita akan cuan tentunya gitu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang menarik perhatian saya gitu ya, dari Cina ya. Pemerintah Cina itu telah mengatakan bahwa akan mendukung Hong Kong jadi pusat kripto Asia. Bayangkan guys ya, pemerintah Cina ya, negara superpower ya, bisa dibilang begitu ya, akan mendukung Hong Kong ya jadi pusat kripto gitu ya di Asia. Di tengah kondisi saat ini ya, kripto ini kan masih terbilang masih market cap-nya masih sangat bayi sekali gitu ya. Untuk kapitalis pasarnya itu masih sangat bayi gitu, dibandingkan oleh komoditas-komoditas lain seperti emas gitu ya, perak ya, dan komoditi-komoditi seperti gas, minyak gitu ya. Dan kripto ini masih terbilang sangat bayi. Jadi ya, potensi kripto ini ke depan juga sangat baik sekali ya, sangat bagus kalau untuk jangka panjang. Mungkin ya, bukan tidak mungkin dia bisa mengikuti market cap ya, ataupun juga kapitalis pasar dari emas. Bukan tidak mungkin dia bisa menyusul di situ gitu ya. Nah, dari narasi ini ya, narasi yang mungkin bisa menjadi narasi positif buat kripto ke depannya gitu ya. Nah, karena pemerintah Cina sudah terang-terangan mengatakan bahwa akan mendukung Hong Kong menjadi pusat kripto Asia. Karena di Amerika jelas ya, kripto ini sangat diperketat ya. Jadi untuk pergerakan kripto di Amerika Serikat jelas ini ya, jelas diberi aturan yang sangat ketat ya. Banyak sekali kasus-kasus sekarang yang masih ya dibilang belum selesai-selesai, seperti SRP dengan SEC-nya gitu ya, itu juga belum selesai sampai sekarang, masih diundur-undur ya. Nah, di sini kita bisa mengambil momen guys. Momennya seperti apa ya? Seperti apa momennya gitu. Kita mengambil peluang ini seperti apa setelah pemerintah Cina dukung Hong Kong jadi pusat kripto Asia gitu ya. Nah, ini ada beritanya, akan The Hong Kong SFC is consulting ya. Nah, ini dari Wu Blockchain on whether to open retail investor to invest in crypto in addition before Juni 1 Juni. Nah, jadi pada tanggal 1 Juni nanti ya, di Hong Kong itu mereka pemerintah Hong Kong akan membuka kepada investor-investor retail gitu ya, yang mungkin bisa untuk melakukan perdagangan secara legal di Hong Kong gitu. Jadi Hong Kong ini berambisi menjadi pusat kripto di Asia guys gitu ya. Nah, ini menarik bagi kita semua ya, bagi investor-investor retail ya seperti kita nih, atau juga mungkin kita ingin mencari cuan di sini gitu ya, untuk portofolio kita menghasilkan cuan ya pada saat Hong Kong membuka perdagangan secara legalnya gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita harus menangkap ya dari peluang ini ya. Ada beberapa koin-koin ya, kripto ya, yang mungkin ini bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman semuanya gitu ya, untuk investasi, dan nanti harganya akan kemungkinan besar gitu ya, akan meroket pada bulan Juni ketika Hong Kong membuka perdagangannya gitu ya, perdagangan kriptonya pada tanggal 1 Juni 2023 gitu ya. Apakah mungkin koin-koin narasi Cina ya, koin-koin yang bertemakan Cina atau Hong Kong ya, seperti Neo ya, Neo, Vichen, Conflux, CVX, Alchemy Fay, Filecoin, Flamingo Finance, PLM, Hack Street, Hack, Softkey. Nah, ini apakah akan menjadi koin yang berpotensi mengalami kenaikan yang signifikan pada saat bulan Juni nanti, ketika Hong Kong membuka perdagangan kriptonya secara legal guys gitu ya. Karena Hong Kong inilah sedang digadang-gadangkan ya, Hong Kong ini menjadi pusat kripto Asia gitu, yang didukung oleh Cina gitu ya. Sementara seperti kita ketahui ya, Cina ini kan sebelum-sebelumnya sangat anti terhadap kripto gitu ya.
Di kasus-kasus sebelumnya dia pernah memban ya beberapa mining ya, ataupun juga exchange di Cina itu di ban gitu ya, dilarang keras untuk melakukan perdagangan di Cina. Sekarang mereka malah mendukung Hong Kong yang akan dijadikan pusat kripto Asia gitu. Jadi di sini kita mengambil peluangnya ya guys, peluangnya dari beberapa kripto yang bernarasi Cina gitu ya, seperti Neo, VeChain, Conflux, Alchemy Pay, Filecoin, Flamingo, Finance, PLM ya, beberapa koin ini yang saya tandain ya guys. Nah, ini bisa menjadi rekomendasi ya buat teman-teman semuanya yang ingin mencari cuan ya di pada bulan Juni nanti gitu ya. Untuk mendapatkan kenaikan-kenaikan dari portofolio atau investasi teman-teman gitu ya, boleh teman-teman memanfaatkan ini, tapi tetap ya, sekali lagi tetap dior gitu ya, tetap lakukan riset ya beberapa koin ini, dan sesuaikan dengan kondisi keuangan kalian. Jadi kalian pilih koin-koin yang mungkin terjangkau lah gitu ya. Misalkan di sini VeChain ya, VeChain yang saat ini harganya sangat murah, hanya 350 perak ya per koinnya gitu ya. Dan kita berharap di bulan Juni nanti koin-koin bernarasi Cina ini gitu ya, itu akan memberikan cuan kepada kita gitu ya. Setidaknya akan mengalami kenaikan 5 kali lipat atau 10 kali lipat gitu ya. Itu yang kita harapkan gitu ya. Namun tetap keputusan ada di tangan teman-teman semuanya gitu ya, seperti VeChain. Nah, ini menarik juga, koinnya masih murah banget gitu ya, VeChain. Nah, ini salah satu bidikan saya ya untuk di bulan Juni mungkin. Karena saya lihat dari pergerakan harganya belum terlalu ini ya. Kita lihat dari pergerakan harganya belum terlalu tinggi ya, masih volatil gitu ya. Masih stuck gitu ya harganya. Nah, ini koin yang sedang dalam bidikan saya gitu. Teman-teman boleh memilih koin lain ya, seperti Neo boleh, sesuaikan dengan keuangan teman-teman gitu ya. Nah gitu. Dan untuk berdagang ya, untuk melakukan pembelian ya koin-koin ini, teman-teman bisa beli di market kripto Indonesia yang telah berlisensi Bapepti, toko kripto ya. Untuk link pendaftaran dari perdagangan kripto untuk membeli koin-koin bernarasi Cina ini, kalian bisa cek di bagian deskripsi video saya ini gitu ya. Di situ teman-teman bisa daftar, dan gampang banget kok daftarnya. Bisa deposit dan withdraw bisa menggunakan bank lokal gitu ya guys. Nah itu. Jadi di sini saya tidak mengajak ya, ataupun juga bukan nasihat finansial, namun saya di sini memberikan peluang kepada teman-teman. Kita melihat dari beberapa pernyataan ini gitu ya. Dan juga salah satu pernyataan yang menarik juga itu dari mantan dari CTO Coinbase, Balaji Srinivasan gitu ya, yang mengatakan bahwa harga Bitcoin akan menembus $1 juta atau 19,36 miliar pada bulan Juni. Apakah ini berhubungan dengan rencana ya Hong Kong melegalkan kripto di negaranya yang didukung oleh Cina? Dan apakah momennya tepat pada saat itu? Nah, kita tidak tahu gitu ya, dan sekarang masih misterius gitu ya. Di sini kita hanya berspekulasi aja, dan kita hanya mengait-ngaitkan saja gitu ya. Bisa jadi kan prediksi dari Balaji ini ya, yang prediksi bahwa harga Bitcoin akan mencapai $1 juta pada 17 Juni 2023. Bisa jadi momennya itu terjadi pada saat Hong Kong membuka perdagangan kripto secara besar-besaran gitu, secara legal di negaranya gitu ya. Karena itu didukung oleh Cina. Bisa jadi. Dan koin-koin yang saya sebutkan tadi ya, yang berpotensi mengalami kenaikan ini bisa menjadi acuan kita guys ya, untuk mengambil cuan di sini gitu ya. Kita beli sekarang, tunggu dia mengalami koreksi, lalu kita beli gitu ya, dan kita panen pada bulan Juni nantinya gitu. Dan kita nggak tahu kalau harga Bitcoin $1 juta misalkan gitu ya, tidak mungkin VeChain bisa ya, kita nggak muluk-muluk ya, bisa $1 ya. Itu sudah cuan, memberikan cuan yang lumayan pada kita gitu ya. Dan untuk harga koin ini ya masih murah banget guys ya. Nah, ini kita jadikan rupiah dulu ya, ke rupiah dulu. IDR Indonesia rupiah. Oke, kita lihat dulu harganya guys. Nah, masih tergolong murah, Rp342 per koinnya gitu ya. Jadi terserah teman-teman ingin beli berapa, sesuaikan dengan kondisi keuangannya. Mau beli 400.000 terserah gitu ya. Bisa teman-teman beli di market kripto Indonesia, toko kripto ya gitu ya, yang telah mendapatkan izin dari Bapepti. Tentunya sangat aman buat kalian melakukan perdagangan di situ gitu. Nah gitu ya.
Jadi ini ya guys, beberapa narasi-narasi positif ya, hal-hal positif yang mungkin bisa menjadi acuan teman-teman untuk mencari cuan ya di kripto. Yang pastinya kita akan melihat momen ini pada bulan Juni nantinya gitu. Dan sekarang kita lihat harga koin kripto ya, harga kripto-kripto yang bernarasi Cina ini ya. Kalau saya lihat ya koin ini deh, VeChain ini nih yang masih murah gitu ya, bisa dibilang masih murah, belum tinggi harganya ya dibandingkan koin-koin narasi Cina lain seperti Neo gitu ya, Conflux gitu ya. Nah ini masih murah kalau menurut saya. Nah dan lagi putusan ada teman-teman semua gitu ya, silakan teman-teman pantau apabila hal ini menarik buat teman-teman untuk mencari cuan di kripto gitu ya. Nah gitu. Oke, mungkin teman-teman sedikit ulasan saya ya mengenai kripto yang mungkin bisa bermanfaat tentunya dan bisa menjadi acuan teman-teman semuanya sebelum terjun di kripto ataupun juga ingin berspekulasi di kripto untuk mencari cuan ya. Itu bisa teman-teman pelajari beberapa ulasan saya ini gitu ya. Mohon maaf kalau ada kurangan dari segi penyampaian. Seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel World Tutorial bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat kita semua. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan sukses buat kita semua.